Yo, what's up Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Web. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang hantu atau siluman dari negara Jepang yang dikenal dengan nama Jorogumo. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Sudah cukup lama sejak terakhir kali saya membahas tentang urban legend. Dan kali ini cerita urban legendnya cukup menarik karena bentuknya lebih mirip seperti monster. Jorogumo sendiri merupakan yokai atau siluman asal Jepang yang memiliki wujud wanita setengah laba-laba. Lebih tepatnya wanita dengan tubuh laba-laba raksasa. Sosok laba-laba yang mencerminkan Jorogumo adalah jenis Nephila clavata, atau di Indonesia dikenal dengan sebutan laba-laba Joro. Jenis laba-laba ini dapat ditemukan di seluruh daratan Jepang kecuali Hokkaido. Laba-laba Joro ini dikenal dengan warnanya yang indah dan jaring-jaringnya yang sangat besar dan kuat. Selain itu, dia juga memiliki bisa atau racun yang sangat mematikan. Cerita kali ini akan saya mulai dari dua orang pemuda asal Jepang yang bernama Kazu dan Tatsuya. Mereka berdua adalah anak muda yang suka dengan alam. Oleh karena itu, di akhir pekan mereka selalu camping di dalam hutan yang jaraknya berada lumayan jauh dari perkotaan. Nah, singkat cerita, mereka pun pergi camping berdua lagi, namun lokasinya lebih jauh masuk ke dalam hutan, dan mereka belum pernah camping sampai sejauh itu sebelumnya. Walaupun sedikit menyeramkan, namun mereka berdua tetap meneruskan camping itu. Nah, seperti biasa, setelah menemukan tanah yang bagus di sana, mereka langsung mendirikan tenda. Mereka juga menyiapkan peralatan dan mulai menyalakan api. Mereka berdua tidak menyadari sama sekali kalau lokasi tempat mereka camping itu adalah hutan terlarang yang sangat angker. Oke, kembali ke cerita lagi. Kazu dan Tatsuya yang sudah mendirikan tenda kemudian membagi tugas agar pekerjaan mereka menjadi lebih efisien. Tatsuya bertugas untuk menyiapkan peralatan memasak dan juga bahan makanan, sedangkan Kazu bertugas untuk mencari kayu bakar. Namun karena tadi siang habis hujan, jadi Kazu cukup kesulitan untuk menemukan kayu yang kering, sehingga dia terus masuk ke dalam hutan sendirian. Tanpa dia sadari, ternyata lokasinya sangat jauh dari tenda mereka. Namun bukan di situ masalahnya. Saat sedang mencari jalan kembali, Kazu mendengar ada suara seorang wanita yang meminta tolong dari dalam gua. Yang mana itu adalah hal yang sangat mustahil terjadi, karena seperti yang saya katakan tadi, mereka berdua berada jauh di dalam tengah hutan. Tidak mungkin ada wanita yang terperangkap di sana. Namun karena suara wanita itu terdengar sangat nyata, Kazu pun beranggapan kalau itu bukanlah imajinasinya. Oleh karena itu, dia pun pergi memasuki gua itu sendirian untuk memeriksa apakah itu benar suara wanita atau itu hanyalah imajinasinya saja. Di sisi lain, Tatsuya yang sudah menyiapkan masakan pun mulai khawatir dengan Kazu. Karena sudah setengah jam berlalu, dia tidak juga kembali. Dengan perasaan cemas, Tatsuya pun pergi mencari kayu dengan melewati jejak yang ditinggalkan oleh Kazu. Nah, setelah berjalan mengelilingi area sekitar hutan, Tatsuya tidak berhasil menemukan Kazu di sana. Dia bahkan berkali-kali memanggil namanya, namun tidak ada tanggapan. Hingga pada akhirnya Tatsuya melihat ada sebuah gua yang sangat mencurigakan. Dengan perlahan Tatsuya memasuki gua itu untuk memeriksanya. Namun terkejutnya Tatsuya ketika melihat ada jaring laba-laba yang berukuran raksasa di dalam gua tersebut.
Dan yang lebih anehnya lagi, di sana terdapat beberapa benda aneh yang bergelantungan di jaring laba-laba tersebut. Dari situ Tatsuya pun menyadari kalau di gua itu pasti ada sosok monster laba-laba yang ukurannya sangat besar sekali. Sebenarnya Tatsuya ingin segera pergi dari sana karena sangat ketakutan. Namun tanpa diduga, Tatsuya menemukan senter milik Kazu di dalam gua itu, yang berarti Kazu ada di dalam sana. Dari sinilah akhirnya Tatsuya menyadari kalau bentuk kepompong di jaring laba-laba tadi bentuknya sangat mirip seperti tubuh manusia yang ditutupi oleh kain. Tatsuya kemudian menarik kepompong itu dan membukanya menggunakan pisau. Dan betapa terkejutnya Tatsuya saat mendapati Kazu berada di dalam kepompong tersebut. Dan sepertinya Kazu sudah meninggal dunia karena dia tidak dapat dibangunkan. Dan urat nadinya pun tidak berdetak lagi. Nah, karena suara berisik dari Tatsuya, akhirnya sosok laba-laba raksasa itu menyadari keberadaannya. Dan akhirnya muncullah sosok laba-laba raksasa yang telah membunuh Kazu. Dia adalah siluman Jorogumo, yaitu sosok wanita setengah laba-laba yang ceritanya sudah melegenda di negara Jepang. Jorogumo merupakan urban legend yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tidak diketahui bagaimana asal-usulnya. Namun dari cerita yang beredar, siluman ini sering memangsa pria hidung belang. Biasanya Jorogumo tinggal di dalam hutan. Namun saat sedang mencari mangsa, dia bisa pergi ke pedesaan dengan menyamar menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Dengan tubuh yang seksi dan paras cantiknya itu, Jorogumo akan menggoda semua pria yang ditemuinya. Dan nantinya para pria yang tergoda itu akan diajak melakukan hubungan terlarang di dalam hutan. Konon katanya pria manapun akan tergoda dengan sosok Jorogumo seperti terhipnotis oleh kecantikannya. Dan tanpa mereka sadari kalau wanita cantik tersebut akan mendatangkan kematian kepada mereka. Setelah berhasil mengajak mangsanya ke dalam hutan atau ke dalam gua, Jorogumo akan langsung menunjukkan wujud aslinya kepada para korban, yang membuat mereka akan berlari ketakutan. Namun mereka tidak akan bisa melarikan diri karena Jorogumo dapat mengejarnya dengan sangat mudah. Kekuatan Jorogumo secara umum sangat mirip dengan laba-laba sungguhan. Bedanya Jorogumo berukuran raksasa. Nah, jadi dia memiliki 8 kaki laba-laba yang dapat merayap di dinding gua. Dan dia bisa memanjat pohon berukuran raksasa. Dan bagian tubuh belakangnya juga menyerupai laba-laba. Dan bahkan di sana terdapat sebuah sengatan yang dapat membunuh manusia dalam sekali tusuk. Selain itu, Jorogumo juga memiliki jaring yang sangat kuat dan sangat lengket. Sehingga kalau sudah tertangkap, maka akan sulit untuk selamat. Sama seperti laba-laba, Jorogumo juga merupakan makhluk pemakan darah. Sehingga Jorogumo biasanya menangkap korbannya dan kemudian dihisap darahnya hingga tubuhnya kering. Mungkin kalian akan berpikir kalau sosok Jorogumo hanya ada di zaman dulu saja. Namun dari beberapa cerita, ternyata Jorogumo masih ada sampai sekarang. Karena dia dapat hidup sampai ratusan hingga ribuan tahun. Dan di zaman yang modern ini, Jorogumo akan berpura-pura menjadi wanita cantik yang hidup di kelompok masyarakat biasa. Dia akan hidup seperti manusia normal dengan menyembunyikan identitasnya sebagai Jorogumo. Biasanya dia akan menikah dengan seorang pria muda yang sangat kaya raya. Dan setelah mendapatkan semua harta suaminya, maka Jorogumo akan membunuh suaminya sendiri dan menjadikannya sebagai makanan. Karena seperti yang saya katakan tadi, makanan Jorogumo adalah darah manusia, terutama darah laki-laki muda. Itulah yang bisa membuatnya terus awet muda dan bisa hidup abadi.
Dengan bermunculannya berita tentang Jorogumo ini, banyak pria Jepang yang waspada jika memiliki pasangan yang sangat cantik. Karena mungkin saja dia adalah siluman wanita laba-laba atau Jorogumo yang akan memakannya saat dia tertidur di malam hari. Namun sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah wanita cantik itu adalah Jorogumo atau manusia biasa. Orang zaman dulu biasanya menggunakan cermin karena sosok yokai atau siluman akan menampakkan wujud aslinya jika dilihat dari cermin. Namun karena zaman sudah modern, jadi kita bisa menggunakan kamera depan HP kita seperti selfie atau merekam video. Dari situ kita dapat melihat apakah itu adalah wanita normal atau Jorogumo yang sedang menyamar. Selain itu, Jorogumo juga memiliki kebiasaan yang aneh, seperti tidak mau makan makanan manusia dan dia juga tidak tidur saat malam hari. Nah, itulah tadi cerita menyeramkan tentang siluman Jorogumo dari negara Jepang. Sosok wanita cantik yang sering menggoda pria hidung belang yang ternyata merupakan siluman mematikan. Namun seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena cerita ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time, stay cool. Bye bye.